Dia ngomong di status WA itu, udahlah kalau gini terus lebih baik kita bubar. Kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Oke, nama siapa? Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan, Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan Rina Casrina yang jasadnya ditemukan di dalam gudang penyimpanan kayu Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu 1 Juli 2018 lalu. Rekonstruksi ini diperankan langsung oleh Aris alias Bin Hasan, sang pembunuh. Bermula saat Aris dan kekasihnya Rina Casrina datang ke gudang penyimpanan kayu dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut dan Aris membawa Rina ke dalam gudang. Di dalam gudang, Aris sempat meminta maaf kepada Rina, namun Rina tetap tidak mau memaafkannya. Sampai akhirnya Aris mencekik dan menginjak leher Rina hingga tewas. Oleh Aris, wajah Rina kemudian ditutupi dengan karpet. Setelah itu, Aris pun kabur dengan membawa barang berharga milik Rina Casrina. Untuk melengkapi berkas perkara, kami melaksanakan rekonstruksi di TKP. Yang pada saat pelaksanaan rekonstruksi semakin meyakinkan dari keterangan saksi dan alat bukti yang lain bahwa memang tersangka ini adalah pelaku tunggal untuk kasus pembunuhan ini. Ada yang menarik dalam kasus ini. Usai melakukan pembunuhan, Aris membuat pengakuan kepada keluarga korban melalui pesan singkat. Aris juga minta dikabari jika mayat Rina sudah ditemukan karena ia akan bunuh diri. Inilah tempat tinggal Rina Casrina dan keluarga yang berlokasi di Kepaduri Asam Raya, RT 6 RW 8, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat. Kepada kami, Amin, orang tua Rina, mengaku sempat memperingatkan Rina agar jangan dituruti jika Aris mengajak untuk bertemu dengan orang tua atau keluarganya. Kalau mau diajak main sama laki harus ada yang awal gitu. Kalau adanya atau cewek gimana minta diantar ya Pak ya. Kalau sendirian kan saya sebagai orang tua was-was. Namanya belum resmi, apalagi belum ada ikatan apa-apa, cuman main-mainan doang ya. Saya gitu was-was. Memang saya nggak ngizinin kalau sendiri. Harus ada pengawalan. Sebelum ditemukan tewas, Rina pamit untuk pergi mengambil uang di anjungan tunai mandiri, tak jauh dari rumahnya. Waktu malam Sabtu kan anak saya pamitnya mau ke ATM. Katanya, Pak, mau ke ATM dulu sebentar. Terus sampai jam tengah 9 tuh ya. Terus begitu jam 10 saya telepon nggak aktif tuh sampai itu. Terus sampai pagi lagi saya nyari kemana, terus sampai ke tempat kerjanya, ke AKR, terus sampai ke temannya di mana apakah ada anak saya, nggak ada. Terus
Sampai sore lagi saya itu udah panik bener, saya nyari itu kemana-mana sampai malam. Biasanya Pak ini kalau nginep tuh bilang sekitar jam 2 siang minggu ya. Saya dapat kabar, pelaku tuh nama adanya. Biasa ngabarin bahwa anak saya ada di sono, kata di Serengseng, di Kembangan, ditinggal sendiri. Saat cekik katanya, anak saya baik benar kalau sehari-hariannya, walaupun datang kerja, dia nggak tahu lelah atau enggak, langsung bantuin bapaknya, nyuci, ngepel. Kalau mau berangkat ya biasa, kalau datang juga salam, kalau misalnya itu juga salim sama orang tua. Alhamdulillah kalau anak saya itu kayaknya anak soleh benar. Ngebakti benar-benar sama orang tua. Pokoknya yang bikin kenang-kenangan tuh udah 2 tahun ini dia ngejamin sama orang tua semua. Pakaiannya, apanya. Saya juga bikin, ya Allah, ya Robi. Benar-benar saya kehilangan sama anak saya yang itu. Aris alias Bin Hasan sudah terbakar api cinta. Sepertinya ia tak rela melepas Rina Casrina kepada lelaki lain. Sampai akhirnya Rina dihabisi dan terkubur bersama cerita cintanya.